Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan dengan penuh sukacita kita bisa kembali beribadah di doa malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya apapun yang menjadi kondisi keadaan kita hari-hari ini, Tuhan masih sanggup untuk memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab segala kejadian kami ajaib di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, mau bersorak meninggikan nama-Mu, biarlah sukacita-Mu boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, apa sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Bapak Ibu duduk kembali, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, bersama-sama tak
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Terima kasih Tuhan, Kau tetap menjadi Allah kami Tuhan. Kau tetap menjadi penolong kami yang setia Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan, Engkau Allah yang tak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah
Bapa untuk kesempatan malam hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau baik, Engkau yang tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau enggak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau merenungkan impartasi firman-Mu malam hari ini. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan impartasi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, yang boleh menguatkan setiap kami hari-hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan secara khusus dalam situasi yang sulit ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup kami diubah oleh kehendak-Mu itu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan diambil dari Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan kalimat ini kepada saya. Pak WP dulu kena COVID itu seperti dapat undian. Sedikit yang mendapatkan undian, yang lainnya tidak mendapatkannya. Sedikit yang kena COVID, yang lainnya tidak kena. Tetapi sekarang situasi berubah, Pak WP. Kena COVID itu seperti dapat arisan. Maksudnya, ya semua orang akan dapat gilirannya sendiri-sendiri. Mayoritas pasti akan dapat, cuman masalah waktu saja. Saudara-saudara, saya rasa kalimat ini menggambarkan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Beberapa waktu terakhir ini.
Kita melihat, kita mendengar, kita membaca begitu banyak kabar duka yang bukan hanya menyangkut usia tertentu, tetapi makin lama bergerak makin muda, saudara-saudara. Dan harus kita akui sekarang kita berada di dalam situasi, dalam bayang-bayang kematian. Siapa saja kaya atau miskin tidak pandang status sosialnya, pekerjaannya, agamanya, latar belakangnya apa. Kita ada di dalam bayang-bayang kematian yang sama, yang tahu-tahu bisa mendekap diri kita atau keluarga kita. Tak heran saudara-saudara banyak orang kemudian bertanya di dalam situasi ini, sebenarnya apa yang sedang Allah lakukan? Apakah Dia masih mendengar doa? Mengapa doa kami Pak WP untuk anggota keluarga yang sakit tidak dijawab? Dia berpulang kepada Tuhan. Doa kami yang lebih sederhana agar mendapatkan plasma konvalesen atau mendapatkan rumah sakit juga tidak terjawab. Hasilnya adalah maut. Orang lain berkata bahwa mereka menyaksikan kematian orang yang mereka cintai ada di rumah karena tidak bisa mendapatkan pertolongan medis. Rumah sakit penuh di sana sini. Wajar bukan kalau kemudian kita bertanya di manakah Tuhan kita mengalami pergumulan iman. Jangankan untuk aktif terlibat pelayanan di gereja, mempertahankan hidup dan iman terasa begitu sukar di masa-masa sekarang. Kita bekerja tetapi tidak bisa sepenuhnya konsentrasi. Kita beribadah dengan rasa resah, gundah gulana. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupanku? Ya, kehidupan seperti sekarang ini terasa dalam lembah bayang-bayang maut. Ada duka yang mencekam kita, ada rasa takut yang wajar untuk dialami, dan ada pertanyaan, di manakah Tuhan dalam segala sesuatu ini? Saudara-saudara, iman Kristen di dalam perjalanan sejarah memang tidak pernah ada di dalam ruang steril tanpa masalah dan tanpa pergumulan. Ya, sejak gereja mula-mula pertama itu berdiri, mereka sudah harus berhadapan dengan masalah, penderitaan fisik yang mengejar mereka. Termasuk jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Mereka terpaksa lari semburat dari tanah kelahiran mereka, mencari tempat untuk berlindung di tengah pemerintahan kaisar yang begitu keras kepada mereka, yang memaksa mereka untuk menyembah kaisar sebagai raja. Dan jika itu tidak terlaksana, maka mati adalah hukumannya. Jemaat mula-mula menolak untuk melakukan ritual penyembahan kepada kaisar itu. Bagi mereka, Yesuslah satu-satunya raja di atas segala raja yang layak untuk disembah. Dan penolakan itu menyebabkan jemaat mula-mula mengalami penderitaan. Ada yang dieksekusi mati begitu saja. Ada yang ditangkap untuk kemudian dihadapkan pada binatang buas di tengah sorak-sorai penonton yang menunggu kematian mereka. Ada yang ditangkap, dibakar hidup-hidup sebagai sebuah obor yang terus menyala di tengah pesta yang dilakukan pemerintah Roma bagi istana atau warganya. Sungguh sebuah periode yang begitu kelam dan gelap dalam perjalanan sejarah gereja. Gereja masih muda sebagai sebuah organisasi dan organisme harus berhadapan dengan situasi yang begitu berat. Dan tak heran situasi seperti itu bisa membuat umat pada waktu itu mungkin berseru, di manakah Tuhan? Di manakah Kristus yang telah bangkit itu? Mengapa Mami harus mengalami begitu banyak duka cita, masalah, pergumulan, dan bahkan mempertaruhkan nyawa kami? Di dalam situasi penderitaan yang begitu berat itu, saudara-saudara, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Dan apa yang ia lihat adalah sebuah takhta di mana Kristus berada.
Dan Kristus memperkenalkan dirinya dengan pertama-tama berkata, jangan takut. Kristus tahu realita ketakutan yang dihadapi oleh umat. Kristus tahu kegentaran hati yang ada pada hati Yohanes ketika melihat kemuliaan itu. Lalu ia memperkenalkan dirinya. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Sejarah dunia, sejarah segala sesuatu ada di tangan Kristus yang bertahta itu. Dan perhatikan kalimat berikutnya yang Kristus ucapkan, saudara-saudara. Setelah dia mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia mengatakan, dan yang hidup. Ya, Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan di tahta itu ia berkata, aku telah mati. Kita ingat dalam pelayanan Kristus di dalam dunia, dia mati bukan, tetapi dia dibangkitkan dan oleh karena itu dia berkata, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Penglihatan Kristus bertahta, saudara-saudara, hendak menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa atas hidup dan mati. Bukan pandemi, bukan penganiayaan fisik, bukan masalah atau pergumulan yang berkuasa dan bertahta atas kehidupan ini, tetapi Kristus yang telah mati, yang telah hidup, dan dia bertahta dari awal sampai akhir. Dan kemudian ia memberikan penegasan yang penting. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Di tahta itu Kristus memegang 7 bintang itu. Apa atau siapa 7 bintang itu? 7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat. Yaitu para pemimpin jemaat. Hidup mereka ada di tangan kanan Kristus dan Kristus memegang mereka. Hidup mereka tidak berada di tangan para penguasa Roma yang keji itu. Hidup para pemimpin gereja ada di tangan kanan Kristus. Dan ke-7 kaki dian itu, yang ke-7 kaki dian itu Kristus berkeliling di antaranya adalah umat atau 7 jemaat. Sebuah penglihatan yang hendak memperlihatkan realita yang berbeda yang orang saksikan waktu itu. Orang waktu itu merasa bahwa Kaisar Roma lah yang menentukan hidup dan mati mereka. Tetapi penglihatan itu menunjukkan yang sebaliknya. Kristus bertahta, pemimpin jemaat di tangan kanannya. Dan dia berjalan mengelilingi 7 kaki dian, yaitu jemaatnya. Dan kata yang dipakai untuk mengelilingi dan melihat itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan pemburu mengamati buruannya. Tidak sambil lalu tetapi dengan cermat. Penglihatan yang seolah-olah ingin mengatakan, aku ada di tengah deritamu, aku ada di tengah penganiayaan yang kau alami, aku ada ketika engkau berada di dalam lembah bayang-bayang kematian. Dan aku yang memegang para pemimpinmu, aku yang melihat kehidupan umatku dan menjagainya. Sebuah penglihatan yang dibuka untuk mengingatkan umat siapa yang bertahta, siapa yang berkuasa. Kristus yang telah mati dan dibangkitkan, Alfa dan Omega. Saudara, mengapa penglihatan ini perlu disingkapkan bagi Yohanes dan Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat yang ada? Supaya ketika mereka tahu siapa yang berkuasa, siapa yang bertahta, mereka tabah dalam derita. Tabah berarti menerima.
Tabah berarti berdamai dalam situasi seburuk apapun. Mungkin masih ada tanya, tetapi tidak lagi terus bertanya-tanya. Tabah berarti berdamai dengan situasi sesulit apapun, dan di dalam situasi sesulit dan seberat apapun mencari jalan untuk tetap setia dan tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan ini bisa memaparkan kepada kita kenyataan yang begitu mencekam dan menakutkan. Tetapi mata rohani kita harus melihat di atas segala sesuatu Kristus bertahta. Dia melindungi dan menjaga kita. Dia memegang para pemimpin kita dengan tangan kanannya dan berjalan di antara jemaatnya. Dan di dalam pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan seperti itu, kita diharapkan untuk bertumbuh di dalam ketabahan. Tidak selalu kita punya jawaban untuk pertanyaan mengapa, bagaimana, berapa lama. Tetapi cukuplah bagi kita untuk tahu Dia berkuasa dan Dia bertahta. Tidak sehelai pun rambut dibiarkan jatuh di luar dari kehendak Bapa yang di surga. Saudara-saudara, suatu kali seorang rekan kehilangan dompetnya. Dan dia merasa kemungkinan besar dompet itu jatuh ketika dia bersepeda di daerah tertentu. Karena dia takut tergesa-gesa melewati daerah itu, dia yakin dompetnya jatuh di situ. Tetapi dia takut ke sana, saudara-saudara. Karena kawasan itu terkenal rawan dengan kejahatan, ada banyak residivis yang tinggal di situ. Jadi dia takut dan gentar. Di dalam ketakutannya dia meminta saya menemaninya, dan saya juga berkata kepadanya, saya ya bisa apa? Tetapi baiklah kalau kamu mencoba untuk mencari, mengambil kembali dompetmu, saya akan temani. Dan ketika kami tiba di daerah itu, saudara-saudara, baru saja keluar dari mobil, seorang pria tahu-tahu menyapa saya. Pak WP ya, ada urusan apa di wilayah ini, Pak? Kebetulan saya tinggal di tempat ini, apa yang bisa saya bantu? Wah, kami sedikit lega, saudara-saudara. Lalu teman saya bercerita bahwa dompetnya jatuh kira-kira di daerah ini dan dia ingin mencarinya, tapi dia takut. Lalu si bapak itu berkata, oke, ikut saja saya, kita cari di mana bapak rasa kira-kira dompet itu jatuh. Kami memasuki perkampungan itu, teman saya masih dalam rasa takut. Saya sebenarnya juga tidak punya apa-apa, tetapi bapak itu terus berkata, tenang aja Pak WP, tenang aja Bapak, saya RW di wilayah ini, mereka kenal saya dan mereka tidak mungkin mencelakai Bapak teman saya. Dan benar saudara-saudara, ketika Pak RW itu bertanya ke sebuah warung, mereka tahu ada yang menemukan dompet itu. Seorang pria yang tinggal tidak jauh dari warung itu, yang ketika kami ketemu langsung memberikan dompet itu begitu saja. Dan kami pulang dari tempat itu dengan rasa sukacita. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena situasi berubah, tetapi karena siapa yang berjalan bersama kami. Saudara, kalau situasi ini seperti kita berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah bayang maut, kita perlu ingat dengan siapa kita menjalani situasi ini. Dengan Bapa kita yang di surga, yang begitu mencintai kita,
dengan Kristus, Sang Alfa dan Omega, Sang Gembala yang menyertai kita. Bahkan ketika kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Dengan Roh Kudus yang akan memberikan sukacita yang melampaui akal pikiran. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Dan biarlah kita menjalani hari-hari yang berat ini dengan terus mengingat siapa yang berjalan bersama kita dalam lembah bayang-bayang maut. Mari kita berdoa. Besertalah dengan kami, sebab kami takut. Kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus, Alfa dan Omega, dalam pemeliharaan Bapa di surga, dalam sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, kembali mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh tetap kuat, teguh dalam iman, percaya sungguh-sungguh dalam segala keadaan kepada Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber kekuatan. Yesuslah penolong kami, Yesuslah penolong klah Yesuslah yang memelihara kami, Yesuslah Allah yang satu-satunya jawaban yang sempurna untuk setiap persoalan kami. Tuhanlah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat diberkati Tuhan. Semua jemaat semuanya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Apapun persoalan mereka yang mereka hadapi, Tuhanlah penolong mereka. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berkati bangsa negara kami. Berkati kota Surabaya. Surabaya sejahtera. Surabaya aman, damai. Surabaya boleh dilawat Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Berkati wali kota kami Bapak Erik. Tuhan berikan kemampuan untuk Bapak Erik berhasil menjalankan tugas tanggung jawab mereka memimpin kota Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan tolong dia. Tuhan berikan juga kemampuan supaya Bapak Jokowi berhasil membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Tolong Bapak Jokowi berikan kesehatan, berikan hikmat kepadanya selalu. Perlindungan-Mu kepada Bapak Jokowi. Terima kasih Indonesia boleh ditolong Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ekonomi Indonesia boleh ditolong Tuhan supaya tetap dalam kondisi saat ini. Tahun ini boleh mengalami pertumbuhan ekonomi. Target pemerintah 5% boleh terwujud. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan Yesus tolong Indonesia. Tolong pemerintahan kami ini. Tolong para pejabat-pejabat tinggi pemerintahan kami ini. Para menteri, para pembantu presiden supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan ketulusan, dengan tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan dengan takut akan Tuhan, jujur, tidak korupsi. Tuhan tolong. Terima kasih Papua, Tuhan tolong. Engkau kembalikan kondisi Papua untuk boleh aman, Papua damai. Tolong untuk aparat keamanan di sana, kepolisian Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak. Rancangan-rancangan jahat sekelompok masyarakat yang ingin menggantikan dasar negara Indonesia, menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kami patahkan semua rancangan jahat itu di dalam nama Yesus. Indonesia tetap tegak berdiri sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong negara kami, biarlah rakyat Indonesia boleh hidup di dalam ketentraman, kedamaian, toleransi yang tinggi. Terpujilah nama Tuhan, gereja-gereja bersinar terang menjadi berkat, anak-anak Tuhan bersinar terang menjadi berkat. Kami semua boleh mewujudkan kami adalah terang dunia, garam dunia. Terpujilah nama Tuhan. Mari cepat angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.